yang kompeten dan berimbang. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita. Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin. Dibahas secara berimbang dan aktual. Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin untuk berharap bahwa kami sendiri STKB. Singkatan apa nih? Sudah Tuha, kada beranai. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekan orang lain. Makanya oleh sebab itu Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan. Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon ataupun WA di 811. Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti sesi interaktif dialog Banjar Realita dipandu bersama rekan saya, Juma Muhammad. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi Senin 8 September 2025. Dan sejak Februari, program MBG di Kota Banjarmasin telah berjalan dan baru saja dilakukan evaluasi oleh jajaran Kodim 1007 Banjarmasin. Tak hanya evaluasi, juga dilakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi dapur sehat dalam hal penyaluran makan bergizi gratis di Kota Banjarmasin. Lalu seperti apa untuk kejelasannya, itu yang akan kita perbincangkan di pagi kali ini dengan mengangkat tema menjaga kualitas dapur sehat MBG bersama saya, Juma Muhammad. Baik pendengar dan pemirsa, saat ini sudah berhadir narasumber yang akan menemani perbincangan kita di pagi kali ini. Yang pertama ada Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko. Selamat pagi Pak Dandim. Pagi Mas Juma. Terima kasih sudah berhadir di pagi hari ini. Beliau tidak sendiri, juga ditemani oleh Kepala SPPG Banjarmasin Tengah, Pak Ahmad Zarkani. Selamat pagi Pak Zarkani. Pagi Pak. Baik, terima kasih Pak Zarkani sudah berhadir di pagi hari ini. Juga tidak sendiri, beliau juga ditemani oleh Kepala SPPG untuk wilayah Banjarmasin Utara, yakni Pak Ahmad Cahyadi. Selamat pagi Pak Ahmad Cahyadi. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Ahmad Cahyadi sudah berhadir pagi hari ini. Kita juga mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon ataupun WA di 0811 541 410 atau di 0511 325 1562 dan berkomentar seputaran terkait dengan program makan bergizi gratis di Kota Banjarmasin melalui YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital di sesi selanjutnya. Pak Dandim, kita sudah menjalankan program MBG hampir 1 tahun, setengah tahun lebih ya Pak Dandim ya. Sejauh ini banyak yang ditemui di lapangan, seperti apa kondisinya dan seperti apa penyaluran dan bahkan dalam penyajian makanan sendiri kepada anak-anak kita di Kota Banjarmasin. Evaluasi juga telah dilakukan. Seperti apa hasil evaluasi Pak Dandim? Terkait dengan MBG ini sebetulnya kita tarik dari awal dulu. Ya. Kodim ini posisinya kan kita sebagai pengawas. Jadi kenapa kami mengambil posisi sebagai pengawas? Dengan program yang diluncurkan ini, kami berupaya untuk mengkoordinir pelaksanaan MBG agar berjalan dengan baik. Untuk aplikasi di lapangan pasti akan banyak masalah, banyak kendala. Sehingga kami juga mengajak instansi yang lain yang terkait untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan MBG ini. Kemudian evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Termasuk terakhir kemarin kita evaluasi karena sekarang jumlah dapur
bertambah secara signifikan, otomatis cakupannya akan lebih luas, mulai dari sekolah maupun wilayahnya, sehingga harus betul-betul dikoordinasikan dengan ketat agar jangan sampai terjadi muncul permasalahan, mulai dari nanti jumlah dapur tidak seimbang dengan sekolah, ada sekolah yang sampai terlewat karena posisi dapurnya tidak sesuai dengan di wilayahnya, sehingga hal-hal itu perlu dilaksanakan evaluasi. Termasuk dengan munculnya dapur-dapur baru, pasti akan muncul masalah baru. Kesiapan dapur-dapur baru tersebut juga perlu kita evaluasi. Karena kemarin sempat ada kejadian, ya untung cepat ditindaklanjuti oleh BGN juga, sehingga bisa diperbaiki dengan secepatnya. Ini bentuk-bentuk evaluasi ini yang kita laksanakan secara terus-menerus bersama dengan yang lain, baik dengan Polresta, dengan POM, PPKP, dengan Dinkes. Di kita semuanya kolaborasi untuk sama-sama mengawasi program MBG ini. Apa yang ditekankan kemarin Pak Dandim terkait dengan evaluasi yang disampaikan? Seperti tadi yang saya sampaikan, penekanan kemarin, saat ini jumlah dapur sudah signifikan. Dari yang terakhir, data terakhir yang sudah ada sudah 14 dapur. Sedangkan di Banjarmasin ini kebutuhan dapur kurang lebih antara 30 sampai 32 dapur. Nah, ini sudah ada 14 dapur, kemudian jumlah siswa yang menerima manfaat ini sudah ada sekitar 32 ribuan. Nah, kemudian evaluasinya dengan pertumbuhan dapur yang signifikan, berarti kan ada plotting sekolahan. Nah, itu yang perlu dikoordinasikan di kecamatan-kecamatan, sehingga jangan sampai ada dalam satu wilayah itu yang berdekatan, mungkin dalam satu RW ada 2 dapur, sehingga nanti sampai rebutan sekolah karena mengejar untuk penerima manfaat. Nah, ini yang harus kita hindari, termasuk bisa jadi ada sekolah yang mungkin posisinya agak jauh sehingga terlewat tidak menerima manfaat. Nah, hal-hal itu yang harus kita segera laksanakan koordinasi, disusun dengan betul di tiap-tiap kecamatan. Kita minta bantu dari Pak Camat, kemudian dari kecamatan, dari Polsek dan dari Koramil untuk mendata dengan betul, sehingga kalau ada pertumbuhan dapur bisa semuanya penerima manfaat itu betul-betul dapat dan tergelar dengan baik. Itu saja. Baik, kita ingin tahu dulu untuk kondisi dapur sendiri. Kita sudah ada hadir di Kepala SPPG untuk wilayah Banjarmasin Utara sendiri, Pak Ahmad Cahyadi, bisa disampaikan seperti apa sih untuk wilayah Banjarmasin Utara? Baik, terima kasih Pak. Untuk wilayah Banjarmasin Utara saat ini sudah ada sekitar 4 dapur, 4 hingga 5 dapur yang sudah beroperasional, dan untuk pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar Pak. Ada kendala kah di lapangan saat pelaksanaan dari awal? Untuk saat ini kendala-kendala mungkin lebih ke menu yang disukai siswa Pak. Nah, jadi kami melakukan evaluasi monitoring kepada sekolah-sekolah, memberikan kuesioner kepada siswa Pak tentang makanan apa saja yang disukainya, kemudian kritik dan saran yang mereka sampaikan, sehingga nanti dari ahli gizi pun dari tim masing-masing SPPG dapat menjadi bahan evaluasi untuk nantinya membuat saja menu yang disukai anak dan juga tetap memperhatikan faktor makanan bergizi. 4 dapur itu membawahi berapa sekolah untuk wilayah Banjarmasin Utara? Untuk sekolahnya itu ada sekitar untuk utara ya? Sekitar Banjarmasin Utara mungkin sekitar 20-an Pak. 20 sekolah ya? Untuk tingkat mulai PAUD berarti hingga ke SMA? Betul. Baik, kita bergeser ke wilayah Banjarmasin Tengah. Siap. Pak Jarkani, untuk kondisi di Banjarmasin Tengah seperti apa bisa disampaikan? Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk wilayah Banjarmasin Tengah ini kan kemarin tuh saya cerita sedikit. Kemarin tuh kan awal running itu 17 Maret kemarin. Jadi kan satu-satunya ada dapur yang ada di wilayah Banjarmasin Tengah. Jadi kan untuk terkait di Banjarmasin Tengah di dapur saya itu tuh jalannya perlahan kemarin tuh, dari 500 dulu, baru 1000, habis itu 1500. Dari apa? Supaya tidak ada kendala yang signifikan kan, misalkan di dapur itu kayak misalkan terlalu banyak itu kan, misalkan menyesuaikan juga dengan tenaga di dapur untuk
memberikan makanan yang setiap harinya gitu kan porsinya itu porsi besar. Jadi kan bertahap kemarin tuh. Mungkin itu. Terus untuk kondisi saat ini di Banjarmasin Tengah ada berapa dapur? Kalau untuk saat ini udah ada yang terpantau saya itu sudah ada 4 dapur. Semuanya membawahi berapa sekolah itu? Kalau di tempat saya itu ada 11 dapur. Kemungkinan yang kalau di 4 dapur itu sekitar 20 atau 25 sekolah. 25 sekolah untuk 30-an. 30-an sekolah. Mulai dari SD PAUD ya, PAUD hingga SMA berarti untuk wilayah Banjarmasin Tengah. Mulai dari PAUD, ada juga swasta, tidak negeri aja. Ini kebetulan ada yang SLB ya? SLB juga yang mau didata juga. Sama 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Baik, kita ingin tahu untuk kondisi dapur juga sendiri nih. Seperti apa sih untuk ke Pak Cahyadi dulu deh. Kondisi dapur seperti apa sih bisa digambarkan dari awal hingga pendistribusian dan kembali pembersihan? Seperti apa sih yang ditekankan dalam menjaga higienitas di dapur itu? Baik, untuk alur kerjanya ya Pak. Baik. Baik, jadi untuk alur kerja di dapur SPPG sendiri itu memang dari segi layout dapur memang sudah harus tersusun dari layout masuk hingga keluar itu tidak boleh bolak-balik. Nah, artinya untuk menjaga higienitas dari proses pengolahan di dapur. Kemudian prosesnya dimulai dari proses persiapan biasanya di sore atau malam hari, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan. Setelah pengolahan dilanjutkan dengan proses pemorsian, Pak. Nah, pemorsian ini melakukan packing, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan proses distribusi ke tiap-tiap sekolah yang dilayani. Ada mungkin tenggat waktu distribusi ini harus sudah diselesaikan pada pukul berapa atau ada targetnya? Jadi untuk distribusi ini kita bagi dalam 2 kloter, Pak. Kloter pertama itu untuk yang makan pagi, itu kita distribusikan di sekitar jam 8. Kemudian itu untuk anak TK sampai SD kelas 3. Kemudian untuk SD kelas 4 hingga SLTA itu kita distribusikan biasanya di jam 10 hingga jam 12, Pak. Jadi mereka untuk konsumsi makan siang. Kalau untuk terkait bahan, adakah mungkin yang menjadi ditekankan dalam penyajian bahan-bahan di dapur seperti sayur, lauk-pauknya seperti apa? Baik, jadi untuk bahan sendiri itu kita menekankan kepada kualitas bahan. Jadi pada saat bahan itu masuk, ada tim yang khusus untuk menerima bahan. Di sana ada form yang harus kita checklist, ada form mengenai jumlah dan juga kualitas. Jadi ketika bahan itu masuk ke dapur harus sesuai dengan kualitas dan juga jumlahnya. Jadi kalau misalkan bahannya tidak sesuai, maka kan kita return, Pak. Jadi kita turut serta untuk selalu memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas dan juga higienis untuk nantinya kita lanjut ke proses pengolahan. Pak Jarkan nih untuk wilayah Banjarmasin Tengah seperti apa gambarannya? Kalau di tempat saya ya Pak, kalau awal-awal itu kan kita atur dulu kan menu kayak gitu. Jadi ahli gizi itu ada ahli. Saya sih cerita nih. Jadi kan kalau di dapur itu ada timnya, Pak. Iya. Jadi ada kepala SPPG, ada ahli gizi, ada akuntan, sama ada asisten lapangan. Baik. Mereka itu punya tugas masing-masing kayak gitu. Kalau ahli gizi itu tugasnya tuh di persiapan, mengecek quality kontrolnya bahan-bahan apa segala. Habis itu di pengolahan dia mengecek juga di malam hari itu. Habis itu di pemorsian juga dia ngecek dengan takaran gizi-gizinya itu, Pak. Dari misalkan nasi, sayur sampai lauk pauk yang ada di menu tersebut. Terus kalau asisten lapangan itu tuh dia pengawas di lapangan, Pak. Jadi dia dari distribusi dia yang mengawasi juga, dari pencucian ompreng juga dia mengawasi, sampai itu kebersihan itu tugas di asisten lapangan. Jadi kalau di tempat saya itu tuh awal datang bahan kan pemesanan itu tuh kira-kira tuh dipesan tuh H-1 dulu, Pak. Jadi setelah datang itu di pengecekan dulu, pengecekan bahan, habis itu lalu datanglah tim persiapan untuk langsung memasak, karena itu langsung langsung bahannya tuh bahan segar gitu, Pak. Datang langsung dimasak oleh persiapan itu sekitar jam 4. Habis itu ada tim masaknya, tim masaknya itu datang malam. Nah, habis itu tim pemorsian yang untuk menaruh di ompreng itu jam 4, beda rentang dari 2 jam sebelum masak itu. Setelah itu, setelah selesai persiapan sekitar jam 6 sampai jam 7 itu proses pendistribusian, Pak. Dimasukkan ke dalam mobil dan segala macam. Setelah itu langsung diantar ke sekolah. Kalau ke sekolah itu kan tergantung dari Pak, kayak
Pak Jayadi juga kan tadi itu ada di porsi kecil untuk TK, PAUD, SD kelas 1 sampai kelas 3. Kalau porsi besar itu SD kelas 6, SMP dan SMA, SLTA ya? SMK juga. SD kelas 4. SD kelas 4 sampai kelas 6, SMP sama SMA itu porsi besar diantaranya biasanya siang. Kalau terkait menu biasanya menentukan siapa? Kalau menu itu menentukan ahli gizi. Ahli gizi ya? Setiap hari itu berbeda tuh ditentukan oleh ahli gizi? Ditentukan oleh ahli gizi. Baik, Pak Dandim, kita lihat untuk kegiatan di dapur kayaknya rapat banget ya dari sore hingga ke pagi kayak gitu. Mungkin apa sih yang ditekankan atau yang ingin diperhatikan disampaikan kepada pihak dapur sendiri dalam menjaga kualitas atau higienis makanan yang diberikan? Kalau dari dapur memang harus kita utamakan tuh jelas higienitas. Kemudian prosesnya dihitung waktu masak dengan sampai tersaji, jangan sampai nanti jadi masalah. Ada yang basi segala macam. Tapi selain itu proses distribusi juga harus dikoordinasikan dengan sekolah sehingga pada saat mereka anak-anak ini istirahat pas menerima itu karena ada tenggang masalahnya. Paling tidak 3 jam ya, 3 jam setelah proses selesai itu harus dimakan karena kalau di luar itu kalau yang berkaitan mungkin dengan sayur rawan untuk basi. Nah itu yang diperhatikan. Termasuk juga kita juga berusaha untuk menghimbau pihak sekolah. Jadi begitu dapur makanan itu masuk ya tolong diamankan, dibantu diamankan, ya diamati jangan sampai ya kita tidak tahu namanya hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi karena makanan itu kan dikemas kemudian terkadang ditaruhnya kan berbanyak faktor ini. Baik. Di luar, di dalam itu kan pengaruh. Di bawah sinar matahari pun langsung bisa berubah. Gizinya segala macam sehingga selain faktor internal ke dapur sendiri ke sekolah juga kita juga sering mengimbau mengingatkan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi. Itu. Baik, kita harus break sebentar. Nanti akan kita sambung di sesi selanjutnya. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon ataupun WA di 0811 531 atau di 0511 325 1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatuan Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Hujan jatuh dengan tenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI ke-80. Semoga RRI menjadi penyampai berita yang selalu inovatif dan selalu di hati masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Sang penemu radio, predikat ini diberikan kepada Marconi berkat temuan yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan lidi Pores dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Menjaga kualitas dapur MBG menjadi tema yang kita perbincangkan dalam program Banjar Realita edisi Senin 8 September 2025. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon ataupun WA di 0811 511 410 atau di 0511 325 1562 atau berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatuan Banjarmasin dan aplikasi RRI kita. Dan kita juga akan bacakan beberapa opini publik yang sudah masuk di tempat kita dan nantinya akan kita bacakan satu persatu, dan juga ini ada komentar dari beberapa yang sudah masuk di kanal YouTube RRI. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan penelpon, ada Pak Ida Hamzah di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Ida Hamzah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ida Hamzah. Jadi yang dipaparkan Pak Dandim itu memang itu sudah normatifnya begitu kan. Jadi harus higienis. Sayur-sayurnya juga jangan sampai ada yang sedikit busuk. Cuma cara masaknya mungkin yang juga harus diperhatikan gitu. Karena dulu istri kita tuh 5 tahun itu di Sabilal itu menyiapkan makan untuk anak-anak SD-nya itu. Itu sampai 200-300 sehari itu. Dan itu cara masaknya itu begini. Dandangnya itu kan harus bersih semua itu, tidak ada bekas-bekas nasi. Terus mengaronnya itu waktu itu dididihkan dulu airnya, mendidih baru dimasukkan nasinya dan masukkan berasnya gitu. Cuma gini, setelah dimasak itu harus didinginkan, dikipasi gitu. Jadi kami pengalaman waktu tugas di Semarang dan di Jogja itu kenapa orang Jawa itu jadi nasi itu dikipas, tidak langsung disiapkan dalam keadaan panas. Ternyata itu untuk apa? Untuk menjaga supaya jangan cepat basi itu. Nah, jadi penyiapannya itu harus betul-betul sempurna. Kemudian pelaksanaannya, pemasaknya itu juga harus higienis, dan caranya itu nasinya itu harus betul-betul biar orang Baja harus tanak.
jangan tanggung-tanggung masaknya gitu. Nah kemudian sayur juga begitu. Kalau misalnya, tapi kalau yang ini, yang lauknya itu yang kami kan punya cucu kan 14 ini. 14 orang tuh seleranya tuh hampir sama, semuanya tuh senangnya tuh ayam Kentucky, tuh ayam pakai tepung. Kalau dimasakin dipakai pakai ikan kurang senang. Yang senang tuh paling udang lah itu. Baik. Nah jadi itulah yang membuat kadang-kadang anak-anak itu nasinya dibawa pulang karena mereka tidak selera makan makanan yang kayak ada amis-amisnya itu. Nah jadi kami juga pengalaman kan waktu pendidikan di kepolisian tuh di SPN Banjarbaru tahun 76-77 itu dapurnya tuh bersih sekali itu. Ya namanya dapur angkatan kan, waktu itu masih angkatan kepolisian itu. Baik. Itu bersih sekali. Jadi bakteri-bakteri itu tidak akan hinggap. Nah, kemudian apa kata Pak Dandim tadi, kalau dikirim distribusi itu harus tepat waktu, kemudian penyimpanan di sekolah itu juga di dalam ruangan yang higienis, maksudnya tidak tercemar dengan debu, tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, itu yang memperkuat yang tidak merubah kualitasnya itu. Nah, kalau soal gizi kan sudah ada ahli gizinya kan. Cuma ini pengalaman kami aja lah itu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhamsah yang turut berkomentar terkait dengan proses di dapur sehat makan bergizi gratis. Yang ditekan tadi cara memasak. Kita ingin tahu sih seperti apa cara memasak mungkin di dapur. Pak Cahyadi dulu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Idhamsah atas pertanyaannya. Jadi untuk proses masak di dapur sendiri itu menggunakan, kalau untuk alatnya kita menggunakan rice steamer Pak. Nah rice steamer itu dimasak sampai benar-benar matang. Kemudian untuk proses masuk ke packing itu biasanya nasinya setelah matang itu kita diamkan dulu Pak, supaya panasnya itu tidak membuat ompreng itu jadi berembun. Nah jadi ketika sudah benar-benar sudah dingin, untuk kondisi nasinya baru kita tutup. Kemudian untuk pemasakan sayur sendiri pun sama Pak, kita akan melakukan test food. Jadi ada ahli gizi ini akan melakukan pemeriksaan di dapur. Pemeriksaan di dapur ini untuk mengecek setiap item dari makanan tersebut, mulai dari sayur, nasi, kemudian lauk hewani, nabatinya hingga buahnya. Jadi dia melakukan test food Pak. Setiap harinya dia lakukan test food dari organoleptik. Jadi dari segi rasa, kemudian tekstur, kemudian kematangannya juga, serta baunya harus dia cek. Ketika kalau misalkan sudah lolos dari hasil pemeriksaan ahli gizi, baru makanan tersebut bisa siap untuk didistribusikan. Seperti itu Pak. Baik, kalau untuk wilayah Banjarmasin Tengah, Pak Zarkani, untuk cara memasak tadi juga ditekankan oleh Pak Idhamsah, mungkin untuk memasaklah diperhatikan ini. Untuk wilayah Banjarmasin Tengah seperti apa? Kalau untuk di Banjarmasin Tengah itu, kalau kita memasaknya dengan porsi besar tuh kadang tuh kan malam Pak. Jadi kan kalau masalah nasi tadi, kalau nasi itu tuh kami juga punya rice steamer juga Pak. Jadi satu kali masak itu bisa dapat sampai 1000 porsi Pak. Dari satu kali rice steamer itu jalan 1000 porsi, jadi 3 kali jalan itu tuh untuk 3000 porsi berarti ya. Untuk kendala yang masakan basi itu kemungkinan itu pas saat panas itu langsung diporsikan Pak, ditempatkan itu. Dan kedua juga kendala yang terjadi kenapa jadi basi itu kemungkinan juga setelah kami cek di lapangan itu tidak langsung segera dimakan Pak. Biasanya kami pengantaran di pagi, misalkan pengantaran porsi kecil tadi untuk TK dan PAUD tuh pagi diantar, cuman mereka makannya pas istirahat Pak. Jadi ada jeda yang membuat makanan kualitas itu menurun. Baik, kita kembali terhubung dengan penelpon, ada Mama Madan di Banjarmasin. Selamat pagi Mama Madan. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Madan. Ulun ini cuma assalamualaikum narasumber. Salam. Ini betakun Banaram lawan itu bujurkah yang hendak begawi di dapur umum yang untuk makanan bergizi inilah pakai surat lamaran kah? Nah itu ulun betakun. Lawan ulun cuma berbagi pengalaman aja. Kalau untuk nasi itu bujur harus dingin, untuk packingnya tuh
amunnya kawa tuh kan kipas angin biasanya ulun biasa masak jam 11 malam orang anak bawa ke Surabaya. Alhamdulillah tengah hari esok tuh pas di Surabaya makannya masih jaulang tuh pada basinya kan prosesnya tuh didinginakan biasanya itu. Baik. Itu aja ulun batakun. Makasih. Ya, assalamualaikum. Ulun Banjarmasin Utara juga pernah ini ya kalau ya. Terima kasih Mama Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan juga sama, proses memasak katanya untuk nasi yang mungkin dianggap rentan basi ya akibat proses masak yang langsung di packing gitu ya. Seperti apa sih? Ya, baik Pak. Untuk proses masak memang kita kan harusnya itu untuk setelah selesai dimasak itu maksimal 3-4 jam dimakan, karena kalau melebihi dari batas itu sudah masuk ke dalam ranah danger zone. Artinya suhunya di antara 5-60 derajat. Ini yang bisa membuat tumbuhnya bakteri. Makanya kita selalu kita menghimbau untuk pihak siswa sekolah untuk bisa makan itu ketika sudah barang sampai, paketnya sudah sampai, paket embengnya sudah sampai, bisa segera untuk disantap, karena takutnya ketika terlalu lama untuk dimakan itu tumbuh bakteri-bakteri Pak, itu yang bisa menyebabkan basi. Dan juga sama seperti halnya yang tadi, kalau misalkan makanan masih panas ditutup, itu akan menimbulkan embun-embun di dalam omprengnya, sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya basi juga Pak. Tapi memang kalau setelah selesai masak atau menanak nasi itu dibiarkan dulu berarti ya, kayak kata Mama Dan tadi, dikipas-kipas dulu gitu ya, supaya didinginkan. Didinginkan dulu. Didinginkan. Kita biasanya pendinginannya di bawah AC Pak, biasanya supaya tetap terjaga sterilisasinya Pak. Habis dingin baru kita ya? Cetak di mangkok ukurnya, mangkok takarnya itu masukkan ke ompreng Pak. Jadi juga bertanya Pak Mamadan terkait dengan lamaran, apakah bisa untuk menjadi pekerja di dapur? Apakah memang pakai lamaran atau seperti apa sih pencariannya mereka yang bekerja di dapur sehat itu? Mungkin untuk proses itu administratif saja ya Pak, masing-masing dari SPPG. Mungkin untuk lamaran mungkin bisa ada juga, karena untuk melengkapi data-data sebagai penunjang nanti di input di portal websitenya BGN begitu. Tapi rata-rata mereka yang bekerja di dapur itu seperti apa seleksinya? Kalau di dapur itu biasanya ada juga yang melamar, mereka mengantar lamaran, kemudian memberikan KTP, nanti akan diinterview Pak oleh tim dapurnya sendiri. Dan kebanyakan yang saya dengar orang warga sekitar ya yang diberdayakan gitu. Betul. Jadi untuk MBG sendiri kita upayakan untuk petugas di dapurnya itu adalah warga-warga sekitar. Jadi ada sekitar 47 orang yang kita berdayakan Pak. Jadi ada bapak, ibu-ibu yang berjarak kurang lebih di radius titik dapur tersebut, itu yang diberdayakan untuk memberdayakan orang-orang lokal sekitar dapur. Pak Jarkan nih, tadi juga ada menarik diceritakan bahwa ada beberapa request ya juga dari siswa terkait menu. Seperti apa untuk dapur sendiri memenuhi keinginan para siswa ini untuk mau makan ataupun membangkitkan selera makan lah gitu loh. Makasih Bapak. Jadi kan seiring berjalannya waktu nih, anak-anak tuh pada bosan Pak, pada bosan dengan makanan yang misalkan yang kayak yang kita olah itu kan sepertinya kayak misal ayam, telur apa segala. Anak-anak tuh pengen ada yang beda gitu ya, beda kayak gitu yang sesuai dengan keinginannya. Nah kayak gitu, jadi kadang kami pantau juga ke sekolah itu tuh ada beberapa makanan misalkan yang anak-anak tuh mungkin nggak suka atau gimana kayak gitu kan, kita kan nggak bisa juga nih maksa atau gimana kan, itu tantangan bagi kami sebenarnya sih. Jadi anak-anak itu tuh inisiatif sendiri Pak. Jadi dia membuat catatan, dia selipkan di dalam ompreng. Jadi itu tuh di dalam ompreng itu berupa kayak misalkan Pak boleh nggak request kayak gini, request makanan misalkan tuh ya masakan kekinian lah, kayak burger, spaghetti kayak gitu. Kemudian kan kalaunya kayak gitu tuh, jadi ahli gizi ini kan bikin ini juga nih, masuk nggak nih takarannya dengan gizi tersebut kan. Ya kemungkinan kalau spaghetti dan burger tuh mungkin masuk kayak gitu. Tapi berarti ada yang dipenuhi berarti? Ada yang dipenuhi Pak. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh SPPG sendiri ya. Baik, Pak Dandim tadi juga ada beberapa nelpon terkait cara memasak, terkait dengan kondisi dapur ditekankan. Seperti apa Pak Dandim melihatnya? Kalau untuk
tadi dari penelpon tadi sudah ngasih masukan itu sangat bagus sekali, mulai dari proses masak ya kan, ini kegiatan harus selalu kita perbaiki. Ada kekurangan di dapur segala macam, termasuk saya juga sering mengingatkan kepada kepala SPPG, relawan yang direkrut juga harus yang sehat, yakinkan surat keterangan kesehatannya, yakinkan, jangan sampai ya, dari human errornya ini yang kita nanti malah jadi masalah. Selain produknya, pekerjaannya kan juga harus sehat semua, ya tak yakinkan. Jadi kalau memang sudah ada yang menonjol, mungkin sudah ada yang punya gejala sakit, udah langsung istirahatkan. Intinya yang harus betul-betul sehat saat sudah masuk dapur. Selalu SOP itu harus selalu dipegang sehingga semuanya itu betul-betul aman dan steril betul-betul. Itu saja, Mas. Dapur harus sehat petugasnya. Seperti apa kalau memang ada yang sakit? Adakah pemain mengganti mungkin? Betul Pak. Jadi kalau misalkan ada relawan ya Pak sebutannya yang mulai sakit, itu sebisa mungkin untuk diganti Pak. Untuk jika sakitnya memang parah. Kemudian karena ketika berhadapan dengan makanan ini sangat sensitif Pak. Karena makanan ini kan langsung dikonsumsi orang. Ketika ada seseorang yang sakit kemudian terkontaminasi masuk ke makanan tersebut, maka tidak bentuk kemungkinan bahwa makanan tersebut pun akan nantinya berdampak berdampak kepada orang yang memakan. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang kemudian kami monitoring dan juga dilaporkan oleh mereka, maka kami sarankan mereka untuk istirahat dulu Pak. Artinya siasatnya untuk mengganti mereka yang sakit seperti apa? Apakah memang ada pemain mengganti untuk relawan itu seperti apa cadangannya? Biasanya kalau misalkan itu biasanya ada Pak untuk yang sekitar di lingkungan sekitar yang memang freelance biasanya Pak. Tapi kalau untuk yang berhenti total itu nanti akan kita lihat perkembangannya Pak dari yang sakit ini, apakah sakitnya memang parah atau seperti apa. Kalau misalkan yang ringan-ringan saja mungkin bisa kita ganti untuk sementara. Kalau wilayah Banjarmasin Tengah sudah ada menemui relawan yang sakit saat ini atau sudah pergantian mungkin? Kalau di Banjarmasin Tengah di tempat saya dapur itu kalau misalkan ada relawan yang sakit itu kami sudah inisiatif sendiri Pak. Jadi kan kalau ada yang kurang itu tuh ada pemain cadangannya Pak. Jadi kan kebetulan di tempat saya itu tuh kan catering juga Pak. Jadi kan pemainnya tuh ya ada lah Pak cadangannya tuh untuk menutupi dari yang relawan yang izin tadi itu. Berarti ada yang ngisi setiap hari, walaupun ada yang cuti izin sakit kayak gitu ya, ada penggantinya. Baik, kita juga akan bacakan ini opini publik yang masuk sudah di RRI. Ini dari Cakrawala Bintang di Banjarmasin. Bagus saja MBG dari sisi dinas pendidikannya. Makanan bergizi gratis selain juga untuk pelajar juga sebagai pembentuk struktur tubuh manusia dengan gizi yang seimbang, kata beliau. Terus juga ada dari Pak Julian di Banjarmasin. Kalau makanan sudah basi perlu diperhatikan. Juru masaknya itu kan sudah dididik dan harusnya sudah paham sama persepsinya. Anak-anak pelajar tuh dia langsung paham dengan kondisi makanan yang basi. Jangan sampai buang-buang makanan malah menimbulkan masalah baru lagi. Jangan ada di kota Banjarmasin MBG berjalan yang tidak baik di kampung atau di desa juga perlu diperhatikan atau di daerah 3T. Seperti apa ini Pak Dandim? Kata Pak Julian juga memberikan pemahaman kepada anak-anak juga terkait dengan makanan yang mungkin yang diberikan ini memenuhi unsur gizi loh gitu loh. Ya betul. Jadi pernah kami sampaikan juga bahwa makan bergizi ini yang digelar saat ini itu sebetulnya adalah edukasi. Edukasi secara tidak langsung ke anak-anak kita. Ini loh makanan yang ada karbohidrat, ada proteinnya, ada vitaminnya, itu seperti ini. Sehingga dari sekarang sudah ditekankan seperti itu jenisnya, sehingga kalau mereka nanti berkembang ke depan, mereka sudah tahu, oh kalau saya makan yang lengkap dengan gizi yang lengkap itu seperti ini. Paling tidak mereka sudah punya bayangannya. Itu salah satu bentuk edukasi yang secara tidak tertulis tapi akan tetap berkesan, pasti di dalam benak mereka itu pasti itu. Sehingga nanti ke depan kalau dia mau beli makan pun dia juga pasti akan mikir juga, oh yang saya konsumsi ini seperti ini. Ini ada gizinya enggak? Pasti ada pertanyaan dalam hati kecilnya. Kalau ini berjalan dengan baik, nanti berkembangnya pasti perkembangannya akan seperti untuk anak-anak kita. Itu Mas. Baik, ini juga ada dari Rosita di Banjarmasin. Setuju sekali yang namanya sidak lebih jauh atau quality control dapat terjaga oleh supervisi, sesuaikan juga dengan selera anak-anak
Apalagi kalau SD lebih banyak memilih katanya. Beda dengan SMP dan SMA. Memang kebanyakan yang request ini anak-anak SD berarti ya. Mau makan ini, mau makan itu. Tapi selama itu masih bisa dipenuhi, akan dipikirkan gitu ya. Betul. Baik, ini juga ada dari Pak Amrullah. Ada 4 tahap di SPPG dalam menyalurkan MBG. Kami setuju sekali dengan tahapan yang sudah dijalankan. Padahal ingin juga lansia dapat MBG ini, evaluasi cara masaknya juga katanya. Lansia seperti apa, Mas? Kalau untuk saat ini Pak, sesuai dengan Perpres nomor 83 itu untuk penerima 3B ini, penerima MBG ini di daftar urutan itu ada dari peserta didik, kemudian non peserta didik itu meliputi 3B Pak. 3B ini balita, ibu hamil, ibu menyusui. Untuk saat ini fokusnya masih di ranah tersebut Pak, karena untuk mendukung pertumbuhan gizi mulai dari hamil sampai ibu menyusui, sampai balita, sampai kemudian sekolah Pak. Ibu hamil dan balita seperti apa cara pembagiannya? Untuk ibu hamil dan balita kita biasanya ke kader-kader Pak. Jadi di tiap posyandu itu biasanya ada kadernya kan. Nah di situ dibagikan paket MBG-nya Pak. Artinya setiap wilayah ada juga ya di data untuk lansia dan balita ya? Betul Pak. Tapi untuk saat ini kita masih bertahap Pak. Masih beberapa dapur yang melaksanakan. Kemudian seiring dapurnya sudah stabil, nanti baru untuk bertahap dari peserta didik menuju ke menambah ke 3B. Untuk di wilayah Banjarmasin Tengah juga sudah ada untuk balita dan ibu hamil? Untuk Banjarmasin Tengah sudah ada Pak. Jadi itu tuh program makan bagi gratis ini kan pencegahan stunting kayak gitu. Baik. Jadi kan dari hulunya, dari hulu itu ya misalkan ibu hamil, ibu menyusui sampai balitanya. Kemudian masa produktifnya itu dari SDA, TK, PAUD sampai itu. Sampai SMA Pak. Kemungkinan kalau udah lansia itu masih belum ada. Ya, belum ada yang lansia. Belum ada lansia Pak. Karena fokus untuk MBG ini kan salah satunya di bidang gizinya untuk meminimalkan atau menghilangkan triple burden of malnutrition atau tiga hal yang harus dikurangi dari gizi buruk. Pertama gizi kurang, kemudian defisiensi gizi mikro, kemudian over gizi yang obesitas dan sebagainya. Jadi sedikit banyak untuk memberikan kampanye juga Pak, selain untuk menggerakkan roda perekonomian. Baik. Ini juga ada pesan yang masuk di kanal YouTube RRI dari Opan Nisa, MBG untuk negeri katanya. Terus juga ada dari Parmin, MBG mencerdaskan anak bangsa. Terus juga dari Alin ini, tolong benar-benar diawasi Pak dan Dim untuk program MBG. Terakhir sebagai closing juga statement, kita ingin pernyataan dari Pak Dandim dalam program MBG ke depan seperti apa? Ayo kita bersama-sama bergerak bersama mengawasi menjalankan program yang mulia ini untuk kemajuan Indonesia. Jangan ragu-ragu, program ini bagus, kita harus pikirkan untuk penerus kita. Itu saja. Baik, Pak Cahyadi silakan sebagai closing statement yang ingin disampaikan. Program MBG ada program strategis nasional yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Harapannya kita sebagai warga negara Indonesia bisa selalu support, saling bekerja sama, kolaborasi, dan juga bersinergi untuk ke depan bagaimana bisa mensukseskan, karena ini merupakan investasi terbesar bangsa Indonesia untuk sumber daya manusia. Harapannya nanti di 2045 kita bisa sama-sama mencapai Indonesia emas, bonus demografi yang optimal, sehingga kita menjadi generasi-generasi yang hebat nantinya bisa memajukan negeri kita tercinta. Baik, Pak Jarkani silakan. Semoga dengan adanya program ini kita dapat melihat perkembangan yang ada di misalkan di wilayah itu, karena manfaatnya sangat besar sekali Pak. Dari segi ekonominya, dari segi pemberdayaan manusianya juga, dan lokal bahkan UMKM yang ada di sekitar kan juga bangkit kayak gitu. Jadi semoga kedepannya dengan program ini nih insya Allah tercapai apa yang dicanangkan Pak Presiden kan, menuju generasi emas 2045 kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Jarkani, terima kasih Pak Cahyadi, terima kasih Pak Dandim sudah berhadir dan menemani perbincangan kita di pagi kali ini. Terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung melalui telepon ataupun juga pesan opini publik dan berkomentar di kanal YouTube RRI Persatu Banjarmasin. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad undur diri, sampai jumpa.